Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda semuanya, kita kembali lagi kepada pertemuan ini dengan materi baru yang akan kita bahas, yaitunya teks eksplanasi. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran kita kali ini diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan mencek kehadiran Ananda semuanya melalui via WhatsApp. Jadi, Ananda semuanya silakan isi kehadiran Ananda melalui grup WhatsApp. Ibu akan memberi Ananda waktu untuk mengisi absen selama 20 menit di awal jam pembelajaran. Lebih dari itu, Ananda akan Ibu anggap terlambat. Baiklah Ananda semua, kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran kita hari ini, yaitunya teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Kedua, menganalisis ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Ananda pasti pernah kan membaca mengenai teks suatu fenomena alam seperti gunung meletus, gempa, banjir, ataupun fenomena sosial seperti orang-orang demo, atau bahkan fenomena budaya seperti budaya kita yaitu batik. Jika Ananda pernah membacanya, itulah yang dinamakan dengan teks eksplanasi. Lalu, apakah itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Kemudian, kita masuk kepada ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, apakah yang termasuk ciri-cirinya? Yang pertama, mengusung sebuah teks yang topik berkaitan dengan suatu fenomena. Kedua, kalimat-kalimat setiap paragraf berdasarkan fakta. Kemudian yang ketiga, fakta dirangkai dengan pola kronologis atau pola urutan waktu atau pola sebab akibat. Contohnya, awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Meringkas teks eksplanasi. Meringkas teks eksplanasi. Nah, dalam meringkas teks eksplanasi, yang pertama kita harus menentukan gagasan umum dan menyusun kembali. Nah, dalam menyusun kembali itu ada pula berbagai caranya. Yang pertama, menentukan gagasan umum agar kita bisa meringkas gagasan umum pada sebuah teks eksplanasi. Kita perlu memahami yang namanya gagasan umum pada setiap paragraf. Caranya pun ada berbagai cara. Yang pertama, tentukan dulu letak kalimat utama, yaitu apakah kalimat tersebut berada di awal atau deduktif, induktif atau berada di akhir, ataupun campuran. Selanjutnya, ringkaslah kalimat utama namun tidak boleh mengubah maknanya. Contohnya, sejak masa dahulu, para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Nah, pada cara meringkasnya yaitu dengan mencoret sejak masa dahulu. Nah, diringkas hanyalah para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Nah, dengan begitu kita bisa meringkas gagasan umum tersebut tanpa mengubah maknanya. Selanjutnya, tulislah gagasan umum seperti kalimat utama, karena bila diringkas, kalimat tersebut akan berubah. Selanjutnya, tulislah gagasan umum seperti kalimat utama, karena bila kita ringkas kalimat tersebut akan berubah makna. Contohnya, beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Nah, apabila gagasan umum
Apabila paragraf tersebut kita ringkas, maka akan berubah makna. Jadi, kalimat yang berada di atas tersebut tidak bisa kita ringkas. Apabila gagasan umum tiap paragraf telah ditentukan, maka susunlah gagasan tersebut menjadi sebuah teks. Bisa langsung dipadukan kembali menggunakan bisa langsung dipadukan kembali menggunakan kata-kata sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdapat yang pertama ialah identifikasi. Fenomena sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena yang akan kita bahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Kedua, rangkaian kejadian setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan kita bahas. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Ananda bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini juga disebut dengan deretan penjelas. Kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu interpretasi pada teks eksplanasi. Interpretasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Ananda bisa memberikan tanggapan ataupun pernyataan terkait fenomena yang akan kita angkat dalam sebuah teks. Adapun kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Kedua, menggunakan kata hubung kasual atau waktu. Dan ketiga, terdapat istilah ilmiah. Keempat, menggunakan kata kerja material atau perbuatan nyata oleh sebuah partisipan dan rasional yang bersifat sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Dan kelima, bersifat informatif. Nah, dari penjelasan Ibu di atas, menurut Ananda, apakah yang membedakan teks eksplanasi dengan teks lainnya? Apakah yang Anda pikirkan? Nah, berdasarkan materi hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yaitu mengusungkan topik mengenai suatu peristiwa atau fenomena, menggunakan kalimat fakta, serta fakta disusun berdasarkan urutan kronologis atau waktu. Baiklah Nanda semuanya, demikianlah video pembelajaran dari Ibu hari ini. Ibu harap Ananda semua dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Apabila Ananda ada yang kurang mengerti, silahkan tanyakan di grup WhatsApp kita. Sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, Ananda Ibu tugaskan untuk mencari sebuah teks eksplanasi. Carilah sebuah teks eksplanasi, kemudian Ananda analisis kaidah kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi yang Ananda cari. Kita kumpulkan pada minggu pertemuan berikutnya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Demikianlah video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.